Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan keinginan dan kesempatan kepada kita untuk tafaqquh fiddin dalam rangka mempelajari kebaikan. Tidaklah yang kita sampaikan melainkan qala Allah wa qala Rasul. Kemudian datang penjelasan dari para ulama. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis di Masjid Nabawi. Kemudian sahabat yang lainnya duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id aqbala salasatu nafarin. Tiba-tiba datang 3 orang. Fa'aqbala isnani ila Rasulillah. Kemudian 2 dari 3 orang tersebut duduk di halaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermajlis dengan Rasulullah. Wa dhahaba wahidun, dan satunya pergi. Kemudian kata Rasulullah selesai bermajlis mengabarkan kepada sahabatnya, ala ukhbirukum anin nafari salasa. Maukah kalian aku kabarkan ketiga orang tersebut? Amma ahaduhum, adapun 2 orang yang duduk tadi, itu adalah mereka yang mau menghadap Allah, mau yang mendengar nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Wa ammal akharu, adapun yang satu tadi itu a'radah, dia berpaling dari majelis ilmu, a'radallahu anhu, Allah pun berpaling darinya. Maka orang yang seperti ini yang tidak mau duduk di majelis ilmu, maka ada 2 kemungkinan. Imma dia tidak suka dengan si penyampai, atau dia tidak suka dengan apa yang disampaikan. Nah, maka orang yang seperti ini a'radallahu anhu, Allah berpaling darinya. Sebagaimana dia berpaling dari pengajaran qala Allah wa qala Rasul. Karena majelis ta'lim atau majelis ilmu adalah majelis yang mengajarkan kebaikan, baik itu yang berkaitan dengan muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun muamalah kepada manusia. Orang-orang yang berpaling dari majelis ilmu, maka imma dia membuat majelis ilmu sendiri, imma dia membuat majelis ghibah, namimah, qila wa qal, la faedata fiha illa asimun sayalqallahu ta'ala alaih. Kecuali dosa yang dia akan dapati. Setiap waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya oleh Allah, jam sekian kamu kemana saja, apa yang kamu lakukan. Maka orang-orang yang berakal akan mengisi waktu-waktunya dalam hal kebaikan, bukan dalam hal-hal yang la faedah, tidak mendatangkan kebaikan dunia, tidak pula mendatangkan kebaikan akhirat. Nah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari, masih dalam pembahasan babul atau kitabul iman. Kata Al-Imam Al-Bukhari, babu alamatil iman hubbul ansari. Bab tanda keimanan adalah mencintai al-ansar. Ansar adalah mereka yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan qabilah Khazraj dan Aus, yang mana dulunya qabilah ini saling yuqatiluna bainahum, saling berperang di antara mereka. Tak kala Islam masuk ke dalam hati-hati mereka, akhirnya mereka stop, berhenti untuk melakukan peperangan. Udhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah terhadap kalian. Tak kala dulunya kalian itu saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati kalian, akhirnya kalian menjadi orang yang muslim, berpasrah dan berhenti meninggalkan peperangan.
Haddatsana Abul Walid At-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bistam qala akhbarani Abdullah bin Jabr qala sami'tu Anas bin Malik khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin nabi qala ayatul iman hubbul ansari wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan seseorang adalah hubbul ansar, mencintai al-ansar. Wa ayatun nifaq, dan tanda kemunafikan adalah bughdul ansar, membenci al-ansar. Dalam bab ini Imam Bukhari masih mendatangkan tentang amalan-amalan yang itu adalah bagian dari keimanan. Minggu yang lalu kita sebutkan bahwasanya amalul qalbi, amalan hati, itu adalah minal iman, bagian dari keimanan. Kemudian dari Imam Bukhari mendatangkan contohnya. Salah satu amalan cinta yaitu cinta kepada al-ansar. Jadi al-ansar ini adalah mereka yang datang berbaiat kepada Rasulullah, sumpah setia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nanti di setelahnya akan disebutkan hal itu. Jadi hubbul ansar ini adalah minad din, termasuk agama. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, tak kala seseorang itu benci atau tidak suka dengan sahabat Ansor, ini sama halnya membenci Islam. Ia membenci apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan agama ini, menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan lagi kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya, sehingga kita mendapati Islam dari lisan-lisan para sahabat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadikan tolak ukur kesempurnaan keimanan seseorang itu tak kala mencintai al-ansar. Ia mencintai ashabul ansar. Cinta tidak mengharuskan harus berduaan, harus bermesraan, tapi cinta mengharuskan menerima apa yang dia ucapkan, menyebut-nyebut kebaikannya, dan berhenti menyebut-nyebut keburukannya. Contoh tak kala mungkin dulu kita sebelum menikah dengan istri kita, ya, karena kita ada kebutuhan dengannya, maka kita cinta, dan apa saja yang diucapkan oleh calon pasangan kita tersebut, maka kita menerima, karena ini adalah bentuk rasa cinta kita. Demikian juga sebaliknya. Si istri mencintai suaminya, maka dia akan mendengar perintahnya, menjauhi larangannya, mendengar arahan-arahan dari suaminya selama itu dalam koridor kebaikan. Karena kata Rasulullah, la ta'ata fi ma'siyah, tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan. Jadi ini adalah bukti tanda kecintaan seseorang, yaitu mendengar, tidak menyebut-nyebut keburukannya. Meskipun kita ketahui bahwasanya ashabul ansar adalah mereka manusia yang tidak maksum, manusia yang tidak terlepas dari kesalahan. Ada yang peminum khamar, ada yang berzina, ada yang melakukan pembunuhan dan yang lainnya. Akan tetapi keburukan-keburukan itu ditutup dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa raduh an. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Ditambah lagi kebaikan-kebaikan, mereka ikut berperang bersama Rasulullah. Mereka berinfak, yang di saat-saat kritis, di saat-saat susah, mereka menginfakkan harta mereka. Belum lagi mereka adalah ahaqqun nasi bi syafaati Muhammad. Mereka adalah manusia yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Maka sangat aneh kalau sekiranya ada kelompok yang membenci sahabat ini.
Sangat aneh kalau sekiranya ada yang mengkafirkan sahabat. Apakah mungkin Rasulullah betah tinggal berpuluh-puluh tahun dengan orang-orang yang membencinya? Apakah Rasulullah mungkin betah bersama dengan orang-orang munafik yang dia akan murtad setelah meninggalnya Rasulullah? Ini adalah suatu keanehan. Wa ayatun nifaq bugdul ansor. Dan ciri kemunafikan itu adalah bugdul ansor. Benci orang-orang Ansor. Para ulama menyebutkan bahwasanya kemunafikan itu ada dua. Ada kemunafikan yang yukhriju sahibuhu anil millah, yang mengeluarkan pelakunya itu dari agama. Ada pula yang tidak mengeluarkan dari agama. Contoh yang mengeluarkan dari agama adalah kemunafikan yang dia menyembunyikan kebencian terhadap Islam di dalam dirinya, tapi menampakkan apa? Islamnya. Ini namanya munafik atau nifaq al-i'tiqadi. Itu nifaq keyakinan. Luarnya saja dia senang, tapi dalamnya benci. Benci terhadap ajaran Nabi Muhammad, benci terhadap ajaran Islam. Adapun nifaq amali, nifaq perbuatan, ini yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ayatul munafiki salasa. Dalam riwayat yang lain 4. Ciri kemunafikan itu ada 4 atau 3. Yang pertama, idza ahdasa kadzabah. Apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza atumina khana. Wa idza akhlafa. Jadi apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia dipercaya dia ingkar, apabila dia berjanji dia menyelisihi. Ada enggak orang-orang muslim seperti ini? Ada. Ya. Maka mereka yang melakukan hal ini la yukhriju anil millah, tidak dikeluarkan dari agama. Karena dia kenifakannya adalah nifaq amali, perbuatan. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun aniz Zuhri qala akhbarani Abu Idris Aidullah bin Abdullah anna Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal aqabah anna Rasulullah qala wa hawlahu isabatun min ashabihi bai'uni ala an la yushriku billahi syai'a wa la tusriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allahi wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa man asaba min dzalika syai'an thumma satarahu Allahu fa huwa ila Allahi in syaa'a fa anhu wa in syaa'a aqabahu. Dari sahabat Abdullah an Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit, dan dia adalah salah satu yang ikut perang Badar. Jadi sahabat yang ikut perang Badar, mereka ini diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini keutamaan bagi mereka ashabul Badar. Wa huwa ahadun nuqaba, dan dia adalah salah satu dari orang yang berbaiat baiatul aqabah. Jadi baiatul aqabah itu 2 kali terjadi. Pertama, tatkala ada sebagian ahlu Yasrib, penduduk Madinah datang ke Mekah dalam rangka melaksanakan haji. Kemudian di sana mereka ketemu Rasulullah, menerima Islam dan berbaiat di Aqabah Minah. Jumratul Aqabah. Mungkin yang pernah haji, daerah sana. Rasulullah dan sahabat Ansor berbaiat. Dan baiat Aqabah yang pertama itu jumlahnya 12 orang. Kemudian bai'ah Aqabah yang kedua itu 37 orang ditambah 2 wanita. Berarti berapa? 39.
Anna Rasulullah qala wa hawlahu isabatun min ashabihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sementara di sekitarnya itu ada isabah. Isabah ini bilangan 10 sampai 40. Yang dimaksud di sini adalah 12 orang. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, bai'uni ala alla yusyrikna. Berbaiatlah kepadaku. Berbaiatlah kalian kepadaku, sumpah setialah kalian kepadaku, agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Agar kalian tidak melakukan perbuatan mencuri. Ini yang kedua. Wala taznu, dan kalian tidak berzina. Yang ketiga. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian. Ini yang keempat. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan janganlah kalian membuat kecurangan yang nampak di depan kalian ataupun di belakang kalian. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah kalian bermaksiat dalam hal yang baik. Faman wafa minkum, barang siapa yang menjalankan hal tersebut, fa'ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang melakukan hal di atas, yaitu dia melakukan kesyirikan mungkin atau dia berzina, fa'uqiba fid dunya, maka di dunia dia akan diberikan hukuman, fahuwa kafaratun lahu, maka itu adalah kafarohnya, penghapusnya. Wa man asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang melakukan salah satu di antara yang disebutkan tadi, kemudian Allah menutupinya, maka itu kembalinya kepada Allah. Jika Allah mau memaafkannya, itu urusan Allah. Jika Allah mau mengadabnya, itu urusannya Allah. Jadi dalam hadis yang mulia ini, Abu Hurairah Imam Bukhari mendatangkan hadis ini dalam rangka membantah orang-orang Khawarij, yang mereka yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu khalidan finnar kafirun fid dunya. Pelaku dosa besar itu adalah kekal di dalam neraka, kemudian kafir di dunia. Sementara hadis ini membantah mereka. Coba lihat, Rasulullah menyebutkan ada 5 perbuatan di sini yang dilarang kalau sekiranya dikerjakan, padahal ini dosa besar semua ini. Berzina, membunuh anak, kemudian mencuri, melakukan kesyirikan, berdusta, ini adalah dosa besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan salah satunya, maka dia dimaafkan. Atau Allah kalau mau mengadabnya silakan. Berarti tidak boleh memponis seseorang yang melakukan salah satu yang disebutkan ini atau dosa besar, itu dia dia kafir di dunia atau kekal di akhirat. Kata Rasulullah kepada sahabat ini, bai'uni, berbaiatlah kalian kepadaku. Permasalahan baiat ini jadi tren di kelompok-kelompok ini saat ini. Seakan-akan nggak asik kalau nggak berbaiat kepada khalifah bayangan itu, khalifah palsu itu. Di Balikpapan ada, di Jawa ada, macam-macam khalifah-khalifah ini yang menganggap dirinya saya adalah khalifah, silahkan berbaiat. Kemudian mendatangkan hadis Rasulullah dalam riwayat Muslim, man mata walaysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dunia sementara tidak ada di lehernya itu baiat, sumpah setia kepada pemimpin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ayo silahkan berbaiat kepada saya. Saya adalah khalifah. Gitu. Dari mana kamu mengangkat khalifah? Ya, sayalah berhak yang menjadi khalifah. Coba lihat. Maka diharuskan setiap kaum muslimin berbaiat kepadanya. Siapa yang tidak berbaiat, maka halal darahnya ditumpahkan, kemudian halal hartanya diambil, tapi diam-diam. Kalau terang-terangan bisa digebukin nanti. Gitu. Jadi ini hal yang fitnah di tengah kaum muslimin.
Banyak kaum muslimin tidak mengetahui ini, bahwasanya kewajiban berbaiat itu ini berlaku pada pemimpin yang sah, yaitu ulil amri minal muslimin. Dan tidak setiap kaum muslimin itu wajib berbaiat. Kata Imam Nawawi dalam Syarh Muslim, bahwasanya baiat itu tidak ada kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Yang wajib itu hanya perwakilan saja. Ulama-ulama yang dia memiliki kemampuan untuk berijtihad, barulah dia mengulurkan tangannya kepada pemimpin yang sah, kemudian dibaiat. Dia mengulurkan tangannya sebagaimana dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayuhan nabiyyu idza ja'aka minal mu'minati yubayyi'naka alla tusyrikna billahi syai'ah wa la yaznina wa la yasrukna wa la ya'tina bi buhtani yaftarina baina aydihim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtanah, wahai nabi, sekiranya datang seorang mukminah, wanita-wanita yang beriman datang kepadamu ingin berbaiat, maka fabayyihunna, terimalah baiat mereka. Ya, terimalah baiat mereka. Jadi para sahabat itu berbaiatnya kemana? Kepada Rasulullah. Kemudian tak kala Rasulullah meninggal dunia, mereka datang berbaiat kepada Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia, mereka datang berbaiat kepada apa? Kepada Umar bin Khattab. Baiat ini Pak adalah ta'kidul amr, ta'atan lillahi ta'ala, yaitu mentakidkan atau menguatkan perkara bahwasanya aku bersumpah setia untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Hanya sekedar penekanan saja, bukan suatu perkara yang baru. Dalam artian apa? Yang saya baiatkan ini adalah sumpah setia taat dalam segala hal, baik itu yang berkaitan dengan perintah Allah ataupun bertentangan dengan perintah Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Jika kalian terjadi perselisihan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah lebih baik. Jadi dalam ayat yang mulia ini menyebutkan bahwasanya ketaatan terhadap pemimpin yang sah tentunya adalah yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada ketaatan mustaqillun, yaitu menyendiri. Semua yang ada kaitannya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah enggak mengulang kalimat ati'u. Kalimat ati'u tidak diulang kepada ulil amr. Sehingga ketaatan kita terhadap pemimpin itu selama masih dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sekiranya kita disuruh pakai helm naik motor, apakah ini dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Ini mah nggak ada dalilnya nih. Ini nggak perlu ditaatin. Lah, dalam hal mubah pun kita taat terhadap pemimpin. Dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Gimana kalau sekiranya Ustaz, pemimpin ini kayaknya dia begini. Apakah kita wajib untuk khuruj, yaitu memberontak, kudeta dan yang lainnya? Maka kalau mau melakukan kudeta, jangan mempersiapkan pisau di dapur atau bambu runcing, sementara melawan meriam, melawan senjata berat, senjata canggih, pesawat Sukhoi dan lainnya. Jangan, nggak seimbang. Yang nggak seimbang.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 60, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna aduwallahi wa aduwakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mau memerangi mereka, orang-orang kafir itu, persiapkan kekuatan kalian. Persiapkan kekuatan kalian dan pasukan berkuda yang itu bisa menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Coba botol lawan senjata, kemudian batu-batu kecil lawan senjata, ini nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, mati konyol aja. Ya, mati konyol. Harus diperhitungkan dari sisi kekuatan, dari sisi mental, dan di sisi yang sial lainnya, sehingga bisa mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Karena agama kita adalah agama yang datang untuk kemaslahatan dan untuk menafikan segala kemudaratan dalam diri atau tubuh kaum muslimin. Jangan karena bermodalkan jihad, semangat membela agama, tapi mati konyol. Ini dia tidak memperhitungkan antara maslahat dan mudarat. Lebih baik ditunda, sebagaimana Rasulullah menunda berjihad melawan orang-orang musyrik itu selama berapa tahun, Pak? 13 tahun. Setelah itu Rasulullah dan sahabatnya hijrah, mengumpulkan kekuatan di sana, sudah ada kekuatan, barulah mereka diwajibkan qital, diwajibkan berperang atau berjihad. Sebelumnya belum diwajibkan. Jangan karena bermodalkan semangat, giroh terhadap Islam yang ditindas di sana di sini, sehingga mengambil jalan pintas, mati syahid aja deh. Surga jaminannya kan? Atau sudah ada bidadari yang menunggu di sana. Macam-macam. Kemudian dalam hadis yang mulia ini Rasulullah memerintahkan sahabat Ansor untuk berbaiat dalam 5 hal. Sumpah setia. Yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'ah. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Karena mereka sebelum masuk Islam, mereka ini dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyembah patung, berhala dan yang lainnya. Sampai-sampai Umar menceritakan tatkala dia jahiliyah dulu, tatkala ingin melakukan perjalanan, patungnya itu dibawa, dia buat dari korma dulu, dia bentuk dari korma patung yang dia sembah. Tatkala dia kelaparan di tengah jalan, dia makan kurmanya. Dia habisin kurma tersebut. Maka ini adalah kebodohan di atas kebodohan. La tusyriku billahi syai'ah. Jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun. Baik itu menyembah patung, menyembah monyet, menyembah sapi. Sekarang ada sapi yang disembah, sampai tainya pun diperebutkan. Kiai selamat ya. Sampai tainya, kotorannya diperebutkan untuk mencari Untuk mencari keberkahan. Wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Ya. Mencuri adalah perbuatan dosa besar. Dalam syariat kita, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan itu dipotong tangannya. Apakah mencuri 1 rupiah dipotong tangan? Ataukah mencuri 1 M baru bisa dipotong tangan? Enggak. Tapi dalam syariat kita ada batas minimal, itu baru dipotong tangannya, itu rubu dinar, 1/4 dinar. Kalau 1 dinar itu 4 gram, 25. Kalau kali 500.000 berapa Pak Joko? 4,25 kali 500.000 2.125 ya. Nah dibagi 4 berapa itu? Berarti sekitar 500-an ya. Nah tatkala ada seorang pencuri, dia mengambil uang 500.000, maka sudah jatuh potong tangan di sini. Tapi disyaratkan lagi dia itu nyurinya di tempat penyimpanan uang.
Dan ini kembali kepada uruf. Kalau sekiranya urufnya orang, kebiasaannya orang Balikpapan nyimpan uang itu di bawah bantal, tak kalah si pencuri ini nyuri uang di lemari 1 juta gitu, maka nggak dipotong tangannya. Kenapa? Karena kebiasaannya apa? Orang Balikpapan nyimpan uang di mana? Di bawah bantal. Kalau sekiranya dia nyuri di bawah bantal, ini baru kena. Apalagi kalau dia nyuri di depan di luar sana, kita mungkin nggak tahu, lupa naruh uang di jendela, datang pencuri ngambil, maka dia tidak dipotong tangannya karena ngambilnya itu bukan di tempatnya, ya. Namanya hurzun, tempat penyimpanan uang. Itu berbeda-beda setiap negara. Maka syariat kita mengembalikannya kepada uruf. Kira-kira orang Balikpapan nyimpan uang di mana? Nyimpan uang di mana tuh? Di bank ya? Maksudnya di rumah? Ada nggak? Kebiasaan antum menyimpan uang di mana? Di dompet. Secukupnya ya. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Perbuatan zina ini adalah dosa besar. Pezina itu imma dirajam, imma ditagrib. Dirajam bagi mereka yang berzina muhsin. Muhsin itu dalam artian dia sudah menikah, baik dia statusnya janda atau dia masih bareng dengan istri atau suaminya. Tak kala si istri tersebut atau si suami selingkuh, maka kalau dia dipersaksikan oleh 4 orang, dilihat gitu oleh 4 orang, maka ditegakkan rajam. Dilempar, ditaruh di dalam lubang, kemudian dilempar batu-batu kecil sehingga mati. Ini apa? Rajam. Tapi dengan syarat ada 4 orang yang persaksikan. Kalau dia 1 orang bawa video gitu, dia rekam terus dia sebarkan kepada yang lain, enggak diterima. Karena menjaga jiwa seorang muslim itu sangat berharga. Enggak sembarangan. Apalagi 2 orang, ayo teman, ada orang berzina itu kita liatin. Ini enggak benar ini. Haruslah dipersaksikan oleh 4 orang. Kalau sekiranya 3 itu apa? Tidak ditegakkan rajam. Nah, kalau sekiranya wanita tersebut dia belum menikah, masih perawan atau laki-laki masih bujang, berzina, maka dia dicambuk 100 kali cambukan, kemudian ditagrib setahun, yaitu diasingkan selama setahun. Dikeluarkan dari kampungnya, bentuk penghinaan kepada dia. Kemudian apa? Kemudian dia dikeluarkan. Gimana kalau sekiranya saya berzina dengan pacar saya, terus dia hamil, tapi saya kepengen nikahi, ya kepengen saya menikahinya. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, atau Syekh Ar-Ruhaili mengatakan tidak sah pernikahan antara pezina dengan pezina ini. Jadi seseorang yang menikahi pacarnya yang sedang hamil itu tidak sah, batal pernikahannya, ya batal pernikahannya. Ini salah satu pendapat beliau. Wala taqtulu auladakum, ini kebiasaan orang musyrik juga ini, membunuh anak mereka, karena takut anak-anak mereka itu makan bersama mereka. Apalagi kalau istri mereka melahirkan wanita, melahirkan perempuan. Wah, ini tambah geram banget ini. Ini kalau disebutkan memang dalam Al-Quran, mereka kubur hidup-hidup. Karena perempuan ini sangat aib bagi mereka. Dan asarnya itu masih ada sampai sekarang di Arab sana. Tidak suka dengan dengan anak perempuan. Kalau istrinya melahirkan anak perempuan dia nggak suka, nggak senang. Dulu pernah kita cerita di sini ya, yang mimpi itu. Dulu pernah ya. Nah, jadi anak perempuan ataupun anak laki-laki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, amanah yang harus diemban bagi si bapak dan si ibu untuk merawat dan membesarkannya. Sudah masuk waktunya. Wala ta'tu bi buhtanin taftaruna, dan janganlah kalian membuat kecurangan.
kecurangan di antara kalian tak kala mungkin berdagang, tak kala bermuamalah, sewa menyewa ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Karena ini bisa membuat kerenggangan, bisa membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Wala ta'asu fi ma'rufin, dan janganlah kalian bermaksiat dalam hal-hal yang baik. Tak kala pemimpin memerintahkan hal yang baik maka jangan apa? Jangan bermaksiat. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka pahalanya itu di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika fa uqiba fid dunya. Barang siapa yang melakukan, lihat, pasti ada yang melakukan, maka nanti dia diikop di dunia, baik itu dipotong tangannya, dirajam ataupun hal-hal yang lain, maka itu adalah tebusan bagi dia. Selesai. Tak kala dia ditegakkan had, maka selesai pula, dia dosanya dihapus, perbuatannya pun sudah tidak dianggap. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Ma'is dan wanita Ghamidiyah. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarallah. Dan barang siapa yang melakukan hal di atas, kemudian Allah menutupinya, dia berzina tapi tidak ketahuan, dia mencuri tapi tidak ketahuan, Allah enggak bongkar, maka ini urusannya nanti diserahkan kepada Allah. Jika Allah memaafkan, itu urusan dia. Jika Allah mengadabnya, maka itu pun urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengarahkan kepada kita tentang firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendaki. Di bawah syirik, perzinaan, ya, pembunuhan, pencurian dan yang lainnya. Ini apa? Tahta masyiatillah. Jika Allah mau memaafkan, Allah maafkan. Jika Allah mau mengadab, Allah mengadabnya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya. Tadi masalah berzina di luar, akhirnya hamil di luar pernikahan. Nah, Kalau dia menikah dalam keadaan dia hamil, apakah pendapat itu bisa dijadikan dalil dalam agama Islam? Kedua, sedangkan sanksi di Islam sudah ada, kalau dianya hamil di luar nikah, dia akan dipermalukan dengan membuat dinnya. Iya. Apakah pendapat ulama tadi itu bisa dijadikan dalil? Jadi itu adalah pemahaman. Nanti saya telusuri lagi tentang dalilnya. Jadi itu adalah pemahaman dia terhadap la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nanti saya lihat lagi tentang dalil yang digunakan. Kalau hanya sekedar berlandaskan pemahaman, maka ini tidak bisa dipaksakan kepada yang lain yang memiliki pemahaman berbeda. Nah, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.